Sindir Andre Rosiade gelisah, Nasdem, capresnya itu dalam jurang ketakutan. Dikutip dari vivapolitik.com, dialog seru terjadi antara Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dengan politikus Gerindra Andre Rosiade. Kedua anggota DPR itu adu argumen terkait safari politik Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden atau capres dari Nasdem. Willy menanggapi omongan Andre yang menyebut safari politik Anies hanya disambut sekitar 300 orang, padahal kata dia faktanya tidak demikian. Menurut Willy, Anies saking hebatnya terus jadi pembicaraan. Ia menyindir Andre yang sampai menghitung massa dengan cara mengecilkan jumlah massanya. Memang Anies ini jadi meteor, menjadi harapan balik. Itu yang nggak bisa dipungkiri sehingga Andre sangat resah dan gelisah di ujung ketakutan, kata Willy dalam catatan Demokrasi TV One yang dikutip di Viva pada Rabu 7 Desember. Dia meminta jika Andre di Gerindra punya basis massa untuk menyaingi Anies, maka tak usah khawatir. Tapi ia menyindir Andre dengan ucapan terkesan khawatir. Pun ia menyebut saat ini juga sudah terjadi pergeseran capres. Saya saran sama Andre bekerja benar sebagai anggota dewan. Andre ini hebat, tapi memang untuk calon presiden terjadi pergeseran yang luar biasa, tutur Willy. Willy lalu menyanjung Anies dalam bahasa Padang sebagai orang yang akan menarik perhatian dalam pesta. Karena orang Minang melihat marapu lainnya, gagah namanya Anies Baswedan, dan orang Minangkabau akan beralek gadang. Nah, itulah kemarin diarak-arak, ujar Willy. Dia menyebut masyarakat Minang melihat Anies sebagai calon pemimpin yang penuh intelektual dan integritas. Willy lagi-lagi melempar sindiran ke Andre dan Gerindra. Jadi, Andre sebagai anggota dewan masih bisa eksis, tapi kalau capresnya, nah itu dalam jurang ketakutan. Menanggapi omongan Willy, Andre menepis ada ketakutan. Dia bilang dirinya hanya ingin memastikan antara klaim dan realita. Karena klaimnya kan puluhan ribu ya kan, yang menyambut ternyata 300. Lalu waktu jalan sehat sudah 55.000 kupon tersebar dan akan puluhan ribu akan datang, ternyata 2.000, kata Andre. Dia mengatakan hal tersebut bukan ketakutan karena hanya ingin mengetahui. Ia mengklaim hal itu sebagai penyampaian fakta dan realita. Jangan sampai rakyat dinina-bobokkan klaim yang ternyata realitanya tidak hanya itu. Jadi nggak ada rasa ketakutan sama sekali, tutur Andre. Nah, saya sedang lihat Abang Willy semangat cerita Medan, tapi cerita sesumbar tidak semangat beliau, sebut Andre. Kemudian politisi Partai Gerindra Andre Rosiade mengungkapkan bahwa banyak kader Partai Gerindra yang merasa kecewa dengan Anies Baswedan karena merasa Anies telah menikung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut diungkap oleh Andre dalam acara catatan Demokrasi TV One. Andre mulanya menyampaikan bahwa Anies Baswedan bisa menjadi gubernur DKI Jakarta berkat jasa Prabowo Subianto dan seluruh kader Partai Gerindra. Namun pada saat kini Anies tengah diusung sebagai capres yang berpotensi menjadi rival Prabowo. Kader Gerindra dilarang untuk mencaci Anies. Saya ingin menyampaikan Mas Anies adalah calon gubernur yang pernah didukung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo selalu menyampaikan kepada kami, kader Partai Gerindra tidak boleh kita mencaci maki, karena kata Andre dalam acara yang bertajuk Pilpres 2024. Mungkinkah Anies terganjal? Selasa malam. Andre mengatakan Prabowo sebagai ketua umum mengingatkan agar pemilu 2024 dijadikan pemilu yang riang dan gembira. Prabowo juga berharap seluruh kader Gerindra bisa mendorong calon yang maju untuk menyampaikan program-program. Kita tidak usah mencaci maki atau mengungkit-ungkit, itu perintah Pak Prabowo, kata Andre. Menurut Andre, Anies tidak memiliki etika karena sama sekali tak menemui Prabowo sebelum memutuskan untuk maju dalam Pilpres 2024. Padahal, menurut Andre, Anies bisa jadi gubernur DKI karena jasa dari Prabowo Subianto. Padahal kader-kader Gerindra ini gregetan loh ya. Berjuang habis-habisan karena saya melihat Pak Prabowo mendukung dan memodali Mas Anies dan kami semua kader Gerindra patungan rame-rame. Dan mohon maaf ya, ini kami ya yang di bawah, ternyata Mas Anies pun maju, itu hak beliau, kami hormati, tapi mbok ya etika ngomong ke Pak Prabowo, ujar Andre.
Namun kata Andre, Prabowo memiliki jiwa besar mengetahui sikap Anies yang secara tiba-tiba maju berkampanye sebagai bakal capres tanpa mengetahui atau menemui Prabowo. Itulah kesabaran jiwa Pak Prabowo. Tidak boleh kita mengungkit itu, kata Andre. Andre mengatakan, kader Gerindra sangat kecewa bahwa Anies tak berbicara terlebih dahulu ke Prabowo sebelum memutuskan maju dalam pencapresan 2024. Ini rasa yang dirasakan oleh kader Gerindra yang berkeringat berdarah-darah membesarkan Mas Anies. Ternyata Mas Anies menikung ketua umum kami. Namun apa yang dikatakan Andre disanggah narasumber lain yang hadir dalam acara tersebut, yakni politisi PKS Mardhani Alisera. Menurut Mardhani, Anies diusung dan bukan Anies yang menyatakan diri ingin maju. Mas Anies enggak deklarasi kok, dia didukung, kecuali Mas Anies ujung-ujung bicara saya maju di Pilpres, ujar Mardhani. Ketika disinggung apakah Gerindra sakit hati dengan Anies, Andre menepis anggapan itu. Dia mengatakan kader Gerindra hanya sebatas kecewa dengan Anies. Namun meski kecewa dengan Anies, Gerindra menegaskan tak pernah melakukan upaya penjegalan. Bukan sakit hati, kita kecewa wajar, itu manusiawi. Tapi kita tidak pernah melakukan langkah-langkah yang tadi itu, penjegalan, vandalisme, dan sebagainya. Kita hanya bisa berharap pemilihan ataupun pemilu nanti berjalan dengan lancar dan damai tanpa ada lagi pertumpahan darah ataupun saling caci, saling jatuh-menjatuhkan secara pribadi. Kita lihat dan mudah-mudahan Pilpres periode ini akan menjadi ajang adu argumentasi, adu prestasi, dan adu program-program yang menarik. Karena semua kader-kader yang akan menjadi pemimpin di negeri ini adalah anak bangsa terbaik, anak bangsa yang memikirkan negeri ini bagaimana maju ke depannya. Dan kita juga patut berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah membangkitkan semangat anak muda untuk menjadi calon presiden.